Bro, pernah nggak lu ngerasa kayak hidup lu itu macet? Bukan karena lu nggak punya ide, bukan karena lu nggak tahu jalan keluar, tapi karena lu kebanyakan mikir. Lu bikin rencana, lu bikin catatan, lu nonton video motivasi sampai ratusan jam, tapi pas lihat ke diri lu sendiri, hidup lu masih gitu-gitu aja. Kebanyakan mikir, bikin kepala berat. Kebanyakan nunda, bikin hati sesek. Gue yakin lu pernah ada di posisi itu. Niatnya pengen berubah, pengen mulai, pengen jadi versi terbaik dari diri lu. Tapi semakin lu mikir, semakin berat langkah buat jalan. Dan akhirnya, lu cuma bengong, ngerasa capek padahal belum ngapa-ngapain. Poin pertama, overthinking itu topeng dari rasa takut. Orang sering bilang, banyak mikir itu tanda pinter. Padahal nggak selalu gitu, bro. Seringkali, overthinking itu cuma topeng. Lu mikir bukan karena lu super pinter, tapi karena lu super takut. Takut salah, takut gagal, takut kalau ternyata hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi. Lu tunggu waktu yang tepat, tunggu kondisi sempurna, tunggu semuanya aman, padahal kenyataannya, waktu nggak pernah nunggu lu siap. Laut nggak akan pernah tenang. Kalau lu nunggu ombak reda, lu nggak akan pernah nyebur. Poin kedua, semakin lu tunda, semakin lu hilang percaya diri. Pernah nggak lu ngerasa semangat banget di awal? Kayak, wah gue mau bikin channel, mau buka usaha, mau belajar skill baru. Tapi karena kelamaan mikir, kelamaan bandingin sama orang lain, api semangat itu pelan-pelan padam. Akhirnya, lu malah percaya diri lu turun. Yang tadinya pede, sekarang jadi ngerasa, gue nggak cukup. Padahal bro, rasa percaya diri itu bukan lahir dari mikir panjang, tapi dari aksi yang diulang-ulang. Percaya diri bukan modal, tapi hasil. Hasil dari berani jalan, walau masih ragu. Poin ketiga, yakin itu bukan awal, tapi hadiah. Banyak orang berhenti karena bilang, gue belum yakin bro, gue belum pede. Tapi coba deh lu pikirin, orang yang pede naik motor itu bukan dari lahir, tapi dari sering jatuh, sering goyang, sering salah belok. Yakin itu bukan tiket buat mulai, yakin itu hadiah setelah lu jalan. Lu nggak akan pernah yakin sampai lu mulai. Poin keempat, gagal itu nggak seserem bayangan lu. Masalahnya kita sering bikin monster di kepala kita sendiri. Kita bayangin gagal itu memalukan, bikin semua orang ngejek, bikin hidup selesai. Padahal kenyataannya, gagal itu cuma satu bab kecil. Yang lebih nyakitin justru kalau lu diam. Karena gagal itu sakit sekali, tapi diam bikin sakit setiap hari. Lebih baik malu sehari karena gagal, daripada menyesal seumur hidup karena nggak pernah nyoba. Poin kelima, rencana hebat nggak ada artinya tanpa tindakan. Gua tahu, banyak dari lu punya catatan rapi banget, planning hidup keren banget. Tapi bro, kertas itu nggak bisa jalan sendiri. Satu langkah kecil di dunia nyata lebih berarti daripada 1000 rencana di kepala. Aksi kecil hari ini lebih berharga daripada 1000 strategi besok. Poin keenam, takut sukses tapi sepi. Ini sering nggak kebaca, tapi nyata. Kadang kita bukan cuma takut gagal, tapi juga takut kalau berhasil pun nggak ada yang peduli. Kita takut kerja keras tapi nggak ada yang apresiasi. Takut jalan jauh tapi nggak ada yang tepuk tangan. Akhirnya kita berhenti bukan karena malas, tapi karena pengen validasi. Kalau lu hidup buat pengakuan orang lain, lu akan mati di panggung orang lain. Poin ketujuh, berdamai sama diri sendiri. Bro, banyak orang stuck bukan karena mereka bodoh atau malas, tapi karena mereka terlalu keras sama diri sendiri. Setiap memulai, muncul suara di kepala. Lu pasti gagal lagi. Lu nggak pernah konsisten. Lu emang payah. Padahal satu-satunya orang yang harusnya jadi supporter utama ya diri lu sendiri. Lu nggak butuh orang lain buat bilang lu bisa. Yang lu butuh cuma berhenti nyiksa diri sendiri. Belajar maafin diri sendiri. Berdamai sama semua gagal yang dulu. Kasih kesempatan kedua. Karena perjalanan besar selalu dimulai sama orang yang rela ngasih dirinya kesempatan baru. Poin ke-8. Tindakan kecil yang mengubah arah. Gue nggak nyuruh lo langsung bikin karya besar. Atau langsung sukses gede. Nggak bro. Yang gue maksud gerak itu sederhana. Buka laptop, ketik 3 kalimat. Olahraga 5 menit. Baca buku 2 halaman. Rekam video 1 menit. Itu udah langkah nyata. Itu udah bikin lu beda dari lu yang kemarin. Satu langkah kecil lebih kuat daripada 1000 niat yang cuma ada di kepala. Penutup, refleksi dan call to action. Bro, gua tahu rasanya jadi tawanan pikiran sendiri. Gua tahu gimana capeknya mikir tapi nggak pernah gerak. Tapi dengerin ini, lu nggak rusat. Lu nggak gagal. Lu cuma belum berani ngambil langkah pertama. Hari ini jangan mikir terlalu jauh. Cukup tanya diri lu satu hal. Apa langkah paling kecil yang bisa gua ambil sekarang? Perubahan besar nggak dimulai dari besok. Dia dimulai dari hari ini, dari sekarang, dari satu langkah kecil. Kalau lu relate sama video ini, tulis di komentar, hal apa yang selama ini lu pikirin terus tapi nggak pernah lu mulai. Dan jangan lupa juga tulis langkah kecil apa yang bisa lu ambil hari ini. Gua tunggu cerita lu bro. Karena siapa tahu,
Komentar lu jadi titik sadar buat orang lain yang lagi nyangkut di tempat yang sama. Kalau lu pengen punya teman perjalanan, klik subscribe. Biar kita bisa terus jalan bareng, biar lu nggak sendirian.